Bayangkan, tangan yang kita banggakan hari ini, esok akan bicara di hadapan Allah. Ya Rob, aku dipakai untuk menyentuh yang bukan mahram, menulis yang tidak pantas, mengambil yang bukan haknya. Masihkah kita merasa aman? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'asyil yadi. Pasal tentang maksiat tangan. Wa min ma'asyil yadi, di antara maksiat tangan adalah at-tatfifu fil kaili wal wazni wal dhar'i, ay al-ghisyu fiha. Yang pertama, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, yakni berbuat curang dalam hal tersebut. Was-sariqatu wa yuhaddu in saraqa ma yusawi ruba' dinarin min harjihi bi qat'i yadihi al-yumna. Thumma in 'ada farijluhu al-yusra, thumma yaduhu al-yusra, thumma rijluhu al-yumna. Yang kedua, mencuri, pelakunya dikenai hudud atau hukuman syar'i. Jika mencuri barang senilai seperempat dinar dari tempat yang aman atau harta yang dijaga, dengan memotong tangan kanannya. Jika ia mengulangi atau mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya, kemudian tangan kirinya, lalu kaki kanannya. Wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maksu wal ghululu. Yang ketiga, termasuk pula merampas, merampok, memungut pajak secara zalim, menggelapkan harta rampasan perang. Wal qatlu bi ghairi haqqin wa fihi al-kaffaratu mutlaqan ay hatta fil khata'in. Wa hiya ajru raqabatin mu'minatin salimatin. Fa in ajaza sawma shahraini mutatabi'ain wa fi 'amdihi al-qisasu ila al-'afa 'anhu al-warithu 'ala diyati aw majjana wa fil khata'i wa shibhi ad-diyatu. وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة وتختلف صفات إبل الدية بحسب القتل. Yang keempat, membunuh tanpa hak, wajib kafaroh atau menebus dosa secara mutlak, bahkan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu dengan memerdekakan budak mukmin yang sehat. Jika tidak mampu, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka hukum qisas berlaku, kecuali jika ahli waris memaafkan dengan diat atau tebusan atau tanpa tebusan. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau mirip tidak sengaja, maka dikenakan diat, yaitu 100 ekor unta untuk korban laki-laki merdeka dan muslim, dan setengahnya untuk perempuan merdeka muslimah. Jenis unta yang dibayarkan berbeda-beda tergantung jenis pembunuhannya. Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin. Yang kelima juga termasuk maksiat tangan, yaitu memukul tanpa hak. Wa akhdhur rashwati wa i'ta'uha ay ar-rashwati illa idza turra ilaiha li tahsili haqqin aw daf'i dhulmin. Yang keenam, menerima dan memberi suap, kecuali jika pemberi terpaksa untuk mendapatkan hak atau menolak kezaliman. Wa ihraqul hayawani illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fi ad-daf'i. Yang ketujuh, membakar hewan hidup, kecuali jika hewan tersebut membahayakan dan pembakaran adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya. Wal muthlatu bil hayawani ay taqti'uhu hayyan. Yang kedelapan, menyiksa hewan, misalkan memotong bagian tubuhnya saat masih hidup. Wal la'ibu bin naldi wat tabi wa kulli ma fihi qimarun hatta la'ibu syibayani bil jawzi wal ki'abi la yajuzu an yu'dhana lahum bihi in kana ala wajhi muharramin. Bermain dadu, bola, dan semua bentuk perjudian, bahkan anak-anak bermain dengan biji kenari atau ki'ab, yaitu permainan dengan kuku kaki domba, jika dimainkan dengan cara yang halal. Wallahu ay al-arful mutribu bi alatil lahwi ay al-musiqa al-muharramati katunburu wal-rababi wal-mizmari wal-autari. Yang kesembilan, bermain dengan menggunakan alat musik yang diharamkan, misalkan tumbur atau semacam biola, rebab, suling atau trompet, dan sitar atau kecapi. Walamsul ajnabiyyati ay ghairi zawjatihi wa amatihi wa mahramihi amdan bi ghairi hailin mutlaqan aw bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin aw muharramatin. Menyentuh perempuan asing, bukan istri, bukan budak, dan bukan mahram, dengan sengaja tanpa penghalang atau dengan penghalang namun disertai syahwat, bahkan jika dengan sesama jenis atau dengan mahram. Wa taswirul hayawani ay muhakatu surati dhi ruhin sawa'un kana bihajmin aw bidunihi siwa dumyatil bintis shaghirati. Yang ke-11, menggambar makhluk bernyawa baik 3 dimensi maupun tidak, kecuali boneka anak kecil. Wa man uzikati aw ba'dihha
ba'dal wujubi wat tamakkuni aw ikhraju ma yujzi'u aw i'ta'uha man la yastahiquha ka infaqiha fi bina'il masajid. Yang ke-12, menahan zakat sebagian atau seluruhnya setelah wajib dan mampu mengeluarkannya, atau mengeluarkan yang tidak sah, atau memberikannya kepada orang yang tidak berhak, seperti digunakan untuk membangun masjid. Wa man'ul ajiri ajratahu. Yang ke-13, menahan upah pekerja. Wa man'ul muqtiri al-ma'sum bid-dami ma yasulluhu ay ma yunqidhuhu minal halaki. Yang ke-14, tidak memberikan makanan atau kebutuhan mendesak kepada orang yang dalam kondisi darurat yang darahnya terjaga, yaitu muslim atau kafir dhimmi, dari sesuatu yang dapat menghilangkan daruratnya, yaitu sesuatu yang dapat menyelamatkannya dari kebinasaan. Wa adamu inqadhi ghariqin ma'sumid dami min ghairi udhrin fihima. Yang ke-15, tidak menyelamatkan orang tenggelam yang darahnya terjaga tanpa uzur dalam keduanya. Wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi. Yang ke-16, menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Wal khiyanatu wa hiya diddun nasihati fatashmalul af'ala wal aqwala wal af'ala. Yang ke-17, khianat yang merupakan lawan dari nasihat, mencakup perbuatan, ucapan, dan keadaan.